sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Malang. Kehidupan berjalan tenang. Rumah-rumah berdinding kayu dan sawah-sawah yang hijau menjadi pemandangan yang menenangkan. Namun kedamaian itu mulai diganggu oleh sebuah misteri yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Johnny, seorang pria berusia 30-an, merasa resah belakangan ini. Ia adalah seorang petani biasa yang telah lama tinggal di desa ini. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ia dan banyak warga desa lainnya sering mendengar desas-desus aneh tentang hilangnya uang secara misterius. Uang yang hilang tidak bisa ditemukan meski sudah dicari sekeliling rumah. Banyak yang mencurigai adanya makhluk gaib yang terlibat, dan salah satunya adalah tuyul. Awalnya Johnny tidak percaya pada cerita-cerita itu. Namun saat kejadian tersebut menimpa tetangganya, ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Sudah lebih dari 100 kali warga desa kehilangan uang mereka tanpa jejak. Yang lebih mencurigakan, semua yang hilang adalah uang yang baru saja didapatkan. Entah itu hasil panen atau upah dari pekerjaan lain. Suatu malam, Johnny duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang dihiasi bintang. Hatinya tidak tenang. Bagaimana bisa uang hilang begitu saja? Apakah ada penjelasan logis untuk semua ini? Gumamnya dalam hati. Johnny tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Johnny memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Ia mendatangi beberapa warga yang telah kehilangan uang mereka dan mendengarkan cerita mereka. Semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin dalam rasa cemas yang merasuki dirinya. Semua tanda-tanda menunjuk pada satu kesimpulan. Tuyul, makhluk kecil yang dikenal sebagai pencuri uang. Johnny tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan, dan ia bertekad untuk mencari tahu siapa atau apa yang ada di balik semua kejadian aneh ini. Namun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Keberanian Johnny akan diuji, dan hanya waktu yang akan memberinya jawaban. Hari demi hari, kejanggalan demi kejanggalan semakin terasa nyata. Warga desa mulai berbicara dengan suara pelan dan khawatir, sementara mereka berusaha mencari penjelasan atas kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Semakin banyak orang yang mengeluhkan hilangnya uang mereka, mulai dari beberapa ribu rupiah hingga uang hasil penjualan hasil panen yang bernilai puluhan juta. Semua hilang begitu saja, tanpa jejak. Johnny tidak bisa lagi mengabaikan hal ini. Setiap malam, ia terjaga, matanya terbuka lebar, mendengarkan suara-suara yang datang dari luar rumah. Mungkin itu hanya suara angin atau suara binatang malam. Tetapi Johnny merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Pada suatu malam, rasa penasaran dan ketakutan memuncak. Johnny memutuskan untuk memantau desa. Ia berjalan diam-diam menyusuri jalan setapak yang sering dilalui warga, berharap bisa melihat sesuatu yang aneh. Desa itu sepi, hanya diterangi oleh sinar bulan yang tipis. Namun Johnny merasa hawa dingin yang tak biasa. Sesekali, suara-suara kecil terdengar di kejauhan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Saat ia tiba di pusat desa, Johnny melihat ada sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Itu adalah rumah Pak Darto, seorang pedagang yang juga menjadi salah satu korban kehilangan uang. Johnny merangkak perlahan ke jendela rumah itu, penasaran apakah ada sesuatu yang bisa ia temui. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki kecil yang datang dari luar. Dengan hati-hati, Johnny memposisikan diri di balik pohon besar yang ada di samping rumah Pak Darto.
Dari celah pohon, ia bisa melihat bayangan sosok kecil yang bergerak cepat menuju pintu depan rumah. Sosok itu tak lebih besar dari anak-anak, dengan tubuh yang ramping dan langkah yang aneh. Sesekali Johnny melihat cahaya merah menyala di sekitar sosok itu. Itu bukan manusia, pikir Johnny. Itu tuyul. Johnny menahan napasnya. Mungkin inilah makhluk yang selama ini disalahkan atas hilangnya uang warga desa. Tuyul itu bergerak perlahan memasuki rumah melalui celah pintu yang tak terkunci. Johnny merasa jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mengikuti makhluk itu, tapi ia tahu ia harus berhati-hati. Ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Malam itu, Johnny memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Namun ia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Warga desa mulai terpecah dalam keyakinan mereka. Ada yang percaya dan ada yang menganggapnya hanya sebagai kebetulan. Johnny merasa semakin terisolasi. Namun ia tahu, untuk mengungkapkan misteri ini, ia harus berbuat lebih. Di luar sana, ada ancaman yang lebih besar dari sekadar tuyul. Dan Johnny harus siap menghadapi itu semua. Keesokan harinya, Johnny merasa ragu. Dia tahu bahwa apa yang ia temui malam itu bukanlah hal biasa. Namun ia merasa kesulitan untuk menjelaskan semuanya kepada orang-orang desa. Kebanyakan mereka sudah terlalu terperangkap dalam ketakutan dan mitos. Johnny sadar bahwa dia membutuhkan bantuan seseorang yang lebih tahu tentang dunia gaib. Di desa itu, ada satu nama yang selalu disebut-sebut oleh warga, terutama yang lebih tua. Ki Seno, seorang dukun yang telah lama tinggal di sana. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis. Tidak hanya itu, Ki Seno juga dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Johnny akhirnya memutuskan untuk menemui Ki Seno. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Setelah berjalan beberapa saat, Johnny tiba di rumah Ki Seno, sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa, dikelilingi pohon besar dan tanaman merambat. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya saat Johnny mengetuk. "Masuklah, Johnny. Aku sudah menunggu kedatanganmu." Suara Ki Seno terdengar dari dalam rumah, meskipun Johnny belum sempat mengucapkan sepatah kata. Di dalam, suasana terasa berat dan mistis. Dinding rumah itu dipenuhi dengan berbagai benda kuno. Lilin, patung-patung kecil, dan benda-benda yang tampaknya memiliki kekuatan magis. Ki Seno duduk di atas tikar, menghadap sebuah api kecil yang menyala di tengah ruangan. "Ada apa, Johnny? Kelelahan terlihat di wajahmu," tanya Ki Seno dengan nada yang lembut namun penuh makna. Johnny, meskipun sedikit cemas, mulai menceritakan semua yang telah ia alami. Tentang kehilangan uang, tentang sosok kecil yang ia lihat malam itu, tentang kekhawatiran yang menggerogoti warga desa. Ki Seno mendengarkan dengan saksama, matanya yang tajam seakan menembus setiap kata yang keluar dari mulut Johnny. "Johnny," kata Ki Seno setelah beberapa saat, "tuyul memang ada. Tetapi itu hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Ada kekuatan yang lebih jahat yang tengah menguasai desa ini." Johnny merasa seolah dunia berhenti sejenak mendengar penuturan Ki Seno. Kekuatan yang lebih jahat? Apa maksud Ki Seno? Ki Seno menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan, "Desa ini sudah lama dihantui oleh roh jahat yang ingin menguasai jiwa-jiwa yang lemah. Tuyul hanyalah alat dari kekuatan tersebut. Mereka mencuri bukan hanya uang, tetapi juga energi dari para penduduk yang telah lemah
oleh rasa takut dan cemas. Johnny terkejut. Tapi kenapa baru sekarang hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan roh itu bangkit? Ki Seno menundukkan kepalanya. Matanya menatap api di tengah ruangan yang kini mulai berkelip-kelip. Karena sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang lama terkubur di desa ini. Kekuatan itu terhubung dengan alam yang lebih gelap. Entah bagaimana, kekuatan itu sekarang sedang mencoba memasuki dunia manusia. Dan tuyul hanyalah satu bentuk dari manifestasinya. Johnny merasa kakinya lemas. Ini lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Tidak hanya masalah tuyul, tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang ingin menguasai desa mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanya Johnny dengan suara penuh harap. Ki Seno menatapnya dengan tajam. Kamu harus berhati-hati, Johnny. Kekuatan itu bisa muncul kapan saja. Aku akan memberikanmu beberapa pusaka dan ritual untuk melindungi diri. Tapi ingat, itu semua tidak cukup jika kamu tidak memahami esensi dari ketakutan yang ada di dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasa takut, kamu akan lebih mudah terjebak dalam permainan mereka. Johnny mengangguk, merasa semakin takut, namun juga semakin siap. Aku akan melakukan apa saja. Aku tidak bisa membiarkan desa ini terus terbelenggu. Ki Seno tersenyum tipis. Maka kamu harus bersiap. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Dengan kata-kata itu, Ki Seno menyerahkan Johnny sebuah jimat kecil yang terbuat dari batu hitam, serta beberapa benda pusaka yang akan membantu Johnny dalam menghadapi ancaman yang semakin dekat. Gunakan ini dengan bijak. Semoga kamu berhasil, Johnny. Johnny meninggalkan rumah Ki Seno dengan hati yang penuh tekad dan kecemasan. Malam ini, semuanya akan diuji. Malam itu terasa berbeda. Desa yang biasanya tenang, kini diselimuti oleh keheningan yang aneh. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Johnny berdiri di luar rumah Ki Seno. Tangan memegang erat jimat batu hitam yang diberikan Ki Seno. Kegelapan malam seolah menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang temaram. Johnny merasa cemas, namun tekad untuk mengungkap misteri yang melanda desanya membuatnya tidak bisa mundur. Ia tahu, malam ini adalah malam yang penting. Dengan perlahan, ia mulai berjalan menuju pusat desa, tempat di mana semuanya bermula. Sepanjang perjalanan, Johnny terus memperhatikan setiap sudut desa. Ia merasa seolah sedang diawasi. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan semakin keras, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan. Dari kejauhan, ia melihat rumah-rumah yang tampak seperti hantu dalam kegelapan. Suasana ini semakin mengganggu pikirannya, tetapi ia terus berjalan. Langkahnya mantap, meskipun hati berdebar-debar. Johnny menuju ke rumah Pak Darto lagi, tempat di mana ia pertama kali melihat sosok tuyul. Malam itu, rumah Pak Darto tampak gelap dan sunyi, namun sesuatu terasa aneh di udara. Johnny berhenti sejenak di depan pintu rumah, matanya berkeliling mencari tanda-tanda kehadiran makhluk gaib. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus dari dalam rumah, seolah ada percakapan yang sedang berlangsung. Ia menahan napas dan mendekatkan telinganya ke pintu. Suara itu terdengar semakin jelas. Aku harus mengambilnya sebelum mereka sadar. Suara itu terdengar serak dan terburu-buru. Johnny merasa darahnya berdesir. Sosok yang berbicara itu pasti bukan manusia. Dengan cepat, ia mundur beberapa langkah.
bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang ada di dekat rumah Pak Darto. Dari sana, ia bisa mengamati lebih jelas. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Joni melihat sosok kecil yang familiar. Itu adalah tuyul. Namun kali ini sosok itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih besar, dan gerakannya lebih cepat. Tuyul itu melangkah pelan mendekati rumah Pak Darto, dengan mata merah menyala dan tubuh yang tampaknya diliputi kabut hitam. Joni menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia melihat tuyul itu memasuki rumah Pak Darto dengan mudah, seolah tak ada yang bisa menghalanginya. Namun ada sesuatu yang membuat Joni merasa semakin gelisah. Sebuah aura gelap menyelimuti rumah tersebut, lebih kuat dari sebelumnya. Joni merasa bahwa ini bukan hanya sekadar makhluk yang mencuri uang. Ada kekuatan lebih besar yang sedang bermain di baliknya. Tepat ketika Joni hendak melangkah lebih dekat untuk melihat lebih jelas, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan muncul. Suara gemuruh terdengar dari arah hutan, membuat tanah bergetar sedikit. Joni menoleh ke arah suara itu. Matanya membesar saat melihat sebuah bayangan besar yang melintas di antara pepohonan. Sosok itu lebih tinggi, lebih menakutkan, dan tampaknya mengendalikan semua yang ada di sekitar. Joni merasa kakinya lemas, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia menggenggam erat jimat yang diberikan Ki Seno, dan dengan perlahan ia melangkah menuju rumah Pak Darto, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sesampainya di depan rumah, Joni melihat pintu terbuka sedikit. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, jantungnya berdebar kencang. Begitu memasuki rumah, ia merasa hawa dingin yang sangat kuat menyambutnya. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk lewat jendela. Joni berjalan pelan menuju ruang tengah, di mana ia melihat sosok tuyul itu sedang berdiri, mematung di depan sebuah meja kecil. Tuyul itu, dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Joni merasa seperti terperangkap dalam tatapan itu. Tubuhnya membeku sejenak, namun ia segera mengingat peringatan Ki Seno. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, Joni mengeluarkan jimat batu hitam dari sakunya dan menggenggamnya erat. Ia mengucapkan doa yang diajarkan Ki Seno, berusaha memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, cahaya terang dari jimat itu menyelimuti ruangan, membuat tuyul itu mengeluarkan suara keras dan mundur beberapa langkah. Namun sosok yang lebih besar, yang tadi Joni lihat di hutan, tiba-tiba muncul di pintu rumah, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat Joni terkejut. Makhluk itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah menyadari bahwa ia telah ditemukan. Joni tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Joni merasa tubuhnya terbalut oleh ketakutan yang mendalam. Sosok besar yang muncul di pintu rumah Pak Darto adalah makhluk yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Dengan tubuh tinggi, berwajah gelap, dan mata yang berkilat seperti api, makhluk itu menyeringai ke arahnya, seolah mengetahui kelemahan dalam dirinya. Joni bisa merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Ruangan itu terasa sempit dan penuh dengan ancaman. Tuyul yang sebelumnya berdiri di depan meja, kini menghilang dalam kegelapan. Namun sosok besar itu tampak semakin nyata dan mendekat. Suara langkahnya yang berat bergema di dalam rumah. Setiap langkah yang diambilnya terasa seolah mengguncang bumi. Joni menggenggam erat jimat batu hitam yang diberikan Ki Seno. Ia mulai mengingat kembali setiap ajaran yang disampaikan dukun tua itu. Kekuatan dari ketakutan itu bisa kau patahkan, Joni.
Jika kamu merasa lemah, maka mereka akan semakin kuat. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Itulah yang terlintas di pikiran Johnny saat makhluk besar itu semakin mendekat. Dengan berani, ia berdiri tegak di tengah ruangan, menatap makhluk itu dengan tekad yang baru. Aku tidak akan mundur, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang mencekam. Makhluk itu, dengan tatapan yang tajam dan penuh kebencian, mengangkat salah satu tangannya yang besar. Tangan itu berkilat seperti besi hitam dan terlihat begitu kuat. Kau berani melawan manusia. Kamu akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Suara serak itu bergema, membuat jantung Johnny berdetak semakin cepat. Namun Johnny tahu bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Ia mulai mengucapkan doa yang diajarkan Ki Seno dengan lantang, menambah kekuatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jimat batu hitam yang ia pegang mulai mengeluarkan cahaya terang yang menyinari ruangan. Cahaya itu semakin terang, semakin memancar seolah menantang kekuatan kegelapan. Makhluk besar itu terhenti sejenak, terkesima oleh cahaya yang datang dari jimat Johnny. Apa yang kau lakukan, manusia? Geramnya. Namun suara itu dipenuhi dengan ketakutan yang aneh. Makhluk itu mencoba melangkah maju, tetapi cahaya yang terpancar semakin kuat, mendorongnya mundur. Johnny merasa kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ia menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku akan melawanmu, serunya dengan suara penuh keberanian. Namun makhluk itu bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan. Dengan satu gerakan cepat, tangan besar itu menghantam dinding rumah, membuat suara gemuruh yang mengguncang seluruh desa. Ruangan itu berguncang hebat, namun Johnny tetap berdiri tegak, tidak mau menyerah. Kau mungkin kuat, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, katanya, lebih percaya diri. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, tuyul-tuyul itu muncul. Mereka datang berlarian, seolah berjumlah semakin banyak, melingkari Johnny. Wajah mereka mengerikan, dengan mata merah menyala. Tubuh mereka kecil, namun bergerak cepat seperti bayangan. Johnny merasa semakin dikelilingi oleh kegelapan. Namun di dalam dirinya, rasa takut mulai pudar. Dengan sepenuh hati, ia mengarahkan cahaya jimat ke arah tuyul-tuyul itu. Kekuatan cahaya lebih besar dari kegelapan yang kalian bawa, teriaknya. Cahaya dari jimat itu semakin kuat, hingga akhirnya sekelompok tuyul itu berteriak kesakitan dan terbang menjauh, menghilang ke dalam kegelapan malam. Makhluk besar yang berdiri di depan Johnny juga tampak mulai goyah, mundur sedikit demi sedikit. Namun Johnny tahu bahwa ini belum selesai. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, ia mengarahkan cahaya jimat itu langsung ke tubuh besar makhluk tersebut. Aku akan mengakhiri ini, katanya tegas. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang menggema, berusaha untuk melawan, tetapi cahaya itu semakin menyelimuti tubuhnya, membuatnya terhenti, terpekik, dan akhirnya menghilang dalam ledakan cahaya yang begitu kuat. Suara gemuruh yang semula mengerikan itu lenyap seketika. Keheningan pun datang, dan Johnny terengah-engah. Tubuhnya terasa lelah dan gemetar. Namun ia tahu bahwa ancaman ini belum berakhir sepenuhnya. Desa ini masih berada dalam bahaya, dan makhluk-makhluk itu bisa saja kembali lagi. Tetapi untuk saat ini, Johnny berhasil bertahan. Ia menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang perlahan mereda. Namun,
Di dalam kegelapan malam yang masih menyelimuti desa, ada satu hal yang membuatnya waspada. Suara bisikan halus yang kembali terdengar dari kejauhan. Itu bukan akhir dari segalanya. Pagi hari datang dengan penuh kesunyian. Namun Johnny tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Setelah malam yang mencekam, ia merasa tubuhnya lelah. Namun ada perasaan aneh yang menggelayuti. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata, terus mengintai dari kegelapan. Johnny bergegas kembali ke rumahnya, membawa jimat batu hitam yang kini terasa lebih berat di tangannya. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di meja, meresapi setiap kejadian yang baru saja ia alami. Meskipun makhluk itu telah menghilang, perasaan cemas tetap mencekam hatinya. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir. Di luar, desa tampak seperti biasanya, dengan warga yang melakukan aktivitas pagi mereka. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah mereka tampak kosong, seolah diselimuti oleh kabut ketakutan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Meskipun semuanya tampak normal, Johnny merasakan adanya perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia duduk merenung, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Johnny terkejut, namun ia segera membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang lelaki tua, mengenakan pakaian tradisional yang terlihat sudah usang. Wajahnya keriput, dengan mata yang tajam, seolah menyimpan banyak rahasia. "Ada apa, Pak?" tanya Johnny, sedikit ragu. Lelaki tua itu memandangnya dalam-dalam sebelum berbicara dengan suara pelan. "Kamu tidak selesai dengan itu, Johnny. Malam tadi hanya permulaan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Johnny mengernyitkan dahi. "Apa maksud, Pak?" Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam rumah Johnny tanpa izin. "Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari tuyul atau makhluk itu," katanya. "Kekuatan yang berakar dari desa ini, yang telah ada sejak zaman dahulu. Kekuatan yang terbangun ketika rasa takut itu cukup besar untuk membangkitkannya." Johnny merasa darahnya berdesir. "Kekuatan apa yang Pak maksud?" Lelaki itu duduk di kursi, menatap Johnny dengan tatapan serius. "Di desa ini ada sebuah cerita yang dilupakan oleh banyak orang. Dulu desa ini dibangun di atas sebuah tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat. Mereka berdiam di sana karena manusia takut, dan selama manusia itu hidup dalam ketakutan, roh-roh itu tidak bisa menyentuh mereka. Namun ketika manusia mulai melupakan ketakutan mereka, kekuatan jahat itu terbangun kembali." Johnny merasa kakinya lemas. "Jadi selama ini desa ini memang terkutuk?" Lelaki itu mengangguk perlahan. "Bukan hanya desa ini, Johnny. Seluruh daerah ini. Ada sebuah segel yang dibuat untuk menahan kekuatan jahat itu. Namun segel itu mulai rapuh. Segel itu ada di dalam tanah, tersembunyi di kedalaman hutan. Dan makhluk yang kau hadapi tadi adalah penjaga dari segel tersebut." Johnny menggenggam erat jimat batu hitam yang ia bawa, merasa ketakutannya semakin dalam. Bagaimana cara menghentikannya? Apa yang harus aku lakukan? Lelaki itu menatap Johnny dengan tatapan yang penuh arti. "Kamu harus menemui sumbernya. Pergilah ke hutan, temukan segel itu, dan perbaiki apa yang rusak. Jika tidak, kekuatan itu akan terus mengganggu desa ini, bahkan bisa meluas ke tempat lain." Johnny merasakan beban yang begitu besar. "Tapi, saya tidak tahu di mana segel itu berada." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kamu sudah memulai perjalananmu, Johnny.
Segel itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tak takut menghadapi kegelapan. Kamu akan menemukannya jika kamu berani menghadapi dirimu sendiri. Dengan kata-kata itu, lelaki itu berdiri dan melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berbalik, menatap Johnny sekali lagi. Ingat, ketakutan adalah pintu bagi mereka. Kamu harus menghadapinya, Johnny. Jika tidak, semuanya akan hilang. Johnny berdiri di ambang pintu, merenung setelah lelaki tua itu pergi. Hatinya terasa semakin berat. Segel yang tersembunyi di kedalaman hutan dan kekuatan yang mengancam desa ini, ia tidak bisa mundur. Semakin dalam ia menyelami misteri ini, semakin jelas bahwa desa ini dan dirinya sendiri terjerat dalam perang antara kegelapan dan cahaya. Jika ia tidak segera bertindak, mungkin akan terlalu terlambat. Johnny menghela napas panjang, memutuskan bahwa ia harus berangkat ke hutan. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Malam tadi mungkin hanya awal, tetapi hari ini ia akan berusaha menutup pintu kegelapan itu selamanya. Ia menyarung jimat batu hitam itu kembali ke sakunya dan berjalan menuju pintu depan. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah keluar dari rumah, siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan. Johnny berjalan melewati jalanan desa yang sepi. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan gelisah yang semakin mendalam. Apa yang akan ia temui di hutan? Apakah ia akan mampu menghadapinya? Meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa segel berada di kedalaman hutan, Johnny tidak tahu pasti di mana atau bagaimana cara menemukannya. Hutan yang menjadi tujuan Johnny bukanlah hutan biasa. Hutan itu terkenal dengan suasana mistis yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita kelam tentang makhluk halus yang menghuni tempat itu. Warga desa sering menghindari hutan tersebut, terutama pada malam hari, karena banyak yang mengaku melihat cahaya aneh dan mendengar suara-suara tidak wajar di sana. Meskipun demikian, Johnny tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Keputusannya sudah bulat. Untuk menyelamatkan desanya, ia harus menemukan segel itu dan menutup kekuatan jahat yang terbangun. Ia hanya berharap bahwa jimat batu hitam yang diberikan Ki Seno akan memberikan perlindungan yang cukup untuknya. Sesampainya di ujung desa, Johnny melihat hutan besar yang menanti. Pohon-pohon besar dan rapat menciptakan bayang-bayang gelap, bahkan di siang hari. Suara angin yang berhembus melalui daun-daun hutan terdengar seram, seolah ada sesuatu yang menyambut kedatangannya. Johnny berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia meremas jimat batu hitam di tangannya, merasakan kehangatan yang mengalir dari benda itu. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Hutan itu semakin dalam, semakin gelap, dan semakin menakutkan. Semakin ia berjalan, semakin ia merasakan keberadaan sesuatu yang mengintainya. Angin berbisik di telinganya, dan suara langkah kaki yang bukan miliknya kadang terdengar di belakangnya. Johnny berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Ini hanya permainan pikiranmu, Johnny, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. Namun, semakin ia melangkah, semakin jelas perasaan ada yang mengawasinya. Ketika ia melewati semak-semak tebal, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa kecil, seperti datang dari dalam tanah. Johnny terkejut dan segera memutar tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang. Namun tidak ada apa-apa, hanya kesunyian yang menakutkan. Johnny terus melangkah, mengikuti intuisi yang mengarahkannya ke dalam hutan. Setelah beberapa waktu,
ia sampai di sebuah clearing kecil yang terbuka. Di tengah clearing itu, ada sebuah batu besar yang tampak tua dan usang, dengan goresan-goresan aneh yang membentuk pola yang sulit dimengerti. Johnny merasa ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Ia merasa semakin dekat dengan apa yang ia cari, namun juga semakin dekat dengan bahaya yang mengancam. Saat Johnny melangkah lebih dekat, tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar bergetar. Suara gemuruh datang dari jauh, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah tanah. Batu besar itu tampak seperti sebuah pintu yang mengarah ke dalam dunia lain, dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Johnny berhenti beberapa langkah dari batu itu, merasa ketegangan yang semakin memuncak. "Ini dia," bisiknya, menggenggam erat jimat batu hitam di tangannya. Segel itu ada di sini. Namun, saat ia hendak melangkah lebih dekat, suara tertawa kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami?" Suara itu bergema di seluruh clearing, seolah berasal dari setiap sudut hutan. Johnny terkejut, memandang ke sekelilingnya. Dari balik bayangan pohon-pohon, muncul sosok-sosok kecil yang tampak seperti bayangan gelap. Itu adalah tuyul-tuyul yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun kali ini mereka jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Mereka bergerak dengan cepat, mengepung Johnny dari segala arah. Matanya menyala merah, wajah mereka mengerikan, dan tawa mereka terus bergema di udara. "Kami akan kembali, manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan kami." Mereka berbisik, suara mereka menyatu dengan angin yang berhembus. Johnny merasa ketakutan mencekam dirinya, namun ia tidak boleh menyerah. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, segalanya akan berakhir. Dengan cepat, ia mengangkat jimat batu hitam di tangannya, memfokuskan semua kekuatan yang ia miliki. "Pergilah," teriaknya, dengan suara penuh tekad. Cahaya dari jimat itu menyala terang, memancar seperti sinar matahari, dan mulai mengusir makhluk-makhluk gelap itu. Namun makhluk-makhluk itu tidak mundur begitu saja. Mereka semakin mendekat, seolah mereka bisa menembus cahaya itu. Johnny merasa tubuhnya semakin lemah, energinya terkuras habis. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam hati, panik. Di saat itulah tiba-tiba ia mendengar suara keras yang datang dari dalam tanah. Batu besar itu mulai bergetar, dan suara gemuruh semakin kuat. Sesuatu mulai muncul dari kedalaman tanah. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada tuyul-tuyul itu. Johnny menoleh, matanya terbelalak melihat makhluk yang muncul dari dalam tanah. Sebuah sosok besar, berwajah gelap, dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari batu dan tanah. Itulah penjaga dari segel yang selama ini ia cari. "Ini bukan akhir, Johnny. Ini baru permulaan." Suara itu menggema, dan Johnny tahu bahwa pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai. Johnny terdiam sejenak, matanya menatap makhluk besar yang kini berdiri di hadapannya, menjulang tinggi dengan tubuh yang tampak terbuat dari batu dan tanah. Suaranya menggelegar, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Kamu terlalu terlambat, manusia," bisiknya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti membelah udara. "Segel itu sudah rapuh, dan kami akan bangkit kembali." Johnny merasakan jantungnya berdebar hebat, namun tekadnya tidak luntur. Ia tahu bahwa jika ia tidak menghadapinya sekarang,
Desa ini akan tenggelam dalam kegelapan yang tidak akan pernah terhapus. Semua yang ia lakukan, semua yang ia percayai, tergantung pada momen ini. Dengan menggenggam erat jimat batu hitam di tangannya, Johnny memejamkan mata sejenak, mengingat setiap kata Ki Seno yang memberinya semangat. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, Johnny. Kekuatannya berasal dari ketakutanmu. Jika kamu berani berdiri, mereka akan mundur. Cahaya dari jimat batu hitam itu mulai menyinari seluruh clearing, semakin terang, hingga batu besar yang berada di tengah clearing itu pun tampak bersinar. Johnny merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya, seperti arus yang tidak bisa dibendung. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan langkah mantap, Johnny mendekati makhluk besar itu, yang kini mulai bergerak mendekat, mengeluarkan suara berat seperti gemuruh tanah yang bergesekan. "Aku akan mengakhiri ini," kata Johnny. Matanya terbakar oleh tekad. Makhluk besar itu terkekeh. Namun tawa itu terdengar semakin pelan, seolah takut dengan keberanian Johnny. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lawan. Segel itu, seiring berjalannya waktu, sudah kehilangan kekuatannya. Bahkan cahaya itu tidak akan bisa mengalahkan kami." Johnny menatap makhluk itu dengan penuh keyakinan, dan tanpa ragu, ia mengangkat jimat batu hitam itu lebih tinggi. "Aku tahu lebih baik sekarang," ujarnya. Suaranya penuh percaya diri. "Aku tak akan takut pada kegelapan ini." Tiba-tiba, cahaya dari jimat itu meledak lebih terang, menyelimuti seluruh clearing dalam sekejap. Segala suara berhenti, dan Johnny merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Dengan satu teriakan penuh kekuatan, ia mengarahkan cahaya tersebut langsung ke tubuh besar makhluk itu. Makhluk besar itu mencoba menghindar, namun cahaya itu mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, tubuh besar itu mulai bergetar. Batu dan tanah yang menyusun tubuhnya hancur satu persatu. Suara gemuruh yang sangat kuat terdengar. Namun kali ini suara itu adalah suara kehancuran, bukan kekuatan. "Ini tidak akan berhenti begitu saja, manusia." Makhluk itu berteriak, namun semakin lemah, tubuhnya semakin hancur oleh cahaya yang dipancarkan Johnny. "Kami akan kembali lagi. Selamanya." Dengan satu ledakan besar, tubuh makhluk itu hancur menjadi serpihan-serpihan batu, menghilang begitu saja dalam cahaya yang menyilaukan. Keheningan kembali menyelimuti hutan, dan hanya suara napas Johnny yang terdengar. Johnny terjatuh ke lututnya, tubuhnya lelah dan gemetar. Tetapi meskipun fisiknya lelah, hatinya merasa lega. Segalanya akhirnya selesai. Cahaya jimat batu hitam mulai redup, dan seiring dengan itu Johnny merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya mulai mereda. Namun meskipun makhluk itu telah hancur, Johnny tahu bahwa kegelapan itu bukan sepenuhnya lenyap. Segel yang rapuh telah diberdayakan kembali, dan desa itu kini aman. Untuk sementara waktu setidaknya. Dengan napas tersengal, Johnny berdiri, menghadap ke batu besar yang kini tidak lebih dari serpihan debu. Ia merasa perasaan ringan yang datang seiring dengan kemenangan ini, tetapi juga sadar bahwa perjuangan melawan kegelapan tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap kali manusia melupakan ketakutan, kegelapan itu akan mencari cara untuk kembali. Johnny menoleh ke belakang, melangkah keluar dari clearing, dan menatap desa yang kini kembali tenang. Seiring langkahnya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berhenti menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan, tidak hanya untuk dirinya,
tetapi untuk seluruh desa yang telah ia lindungi. Ia melangkah pulang menuju rumahnya, dan dalam hati ia tahu bahwa keberanian yang ia temui di tengah kegelapan adalah kunci untuk menjaga desa ini tetap aman. Untuk sekarang, kegelapan itu telah terkalahkan. Namun ketakutan yang berlarut-larut akan selalu mengingatkan Joni akan perjuangan yang harus ia hadapi untuk mempertahankan kedamaian.